Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andre Triyono Kurniawan, SPM BDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Suko Mega Agustin NPM 2001 011102 Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro 2020 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan kedua, yaitu jurnal pemakaian tanda baca. Langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat, yaitu mengenai tentang pemakaian tanda baca, seperti yang sudah seperti tema yang sudah diangkat dalam pertemuan kedua. Jurnal saya mengandung 12 halaman, terhitung dari cover sampai dengan daftar pustaka. Kemudian untuk selanjutnya yaitu abstrak, di mana pada abstrak jurnal yang saya buat menampilkan gambaran dari keseluruhan isi konsep yang bersumber dari sebuah gagasan dalam jurnal mengenai penggunaan tanda baca yang dikaji secara umum. Kemudian menyampaikan gambaran umum tentang penggunaan tanda baca yang sangat penting dipelajari, sampai juga melihat perspektif bahwa banyak dari masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang aturan-aturan penggunaan tanda baca. Selanjutnya, untuk lembar yang berikutnya yaitu kata pengantar. Seperti biasanya, di sini penulis menampilkan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas jurnal ini dengan tepat waktu dan sampai dengan selesai. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu penulis menyampaikan tujuan penulisan jurnal, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pemakaian tanda baca bagi para pembaca dan juga bagi penulis atau bagi saya pribadi. Kemudian untuk yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu ucapan terima kasih dan maaf atas ketidaksempurnaan jurnal yang saya tulis, karena keterbatasan referensi dan kekeliruan yang tidak sengaja saya lakukan terhadap jurnal yang saya buat. Jurnal ini saya buat pada tanggal 6 Oktober 2020. Kemudian untuk lembar berikutnya yaitu masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana terdapat 3 poin pada bab yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan penulisan. Untuk latar belakang, saya menyajikan bagaimana pentingnya bagi seorang penulis untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa, khususnya penggunaan EYD, karena dengan penguasaan terhadap kaidah EYD dapat dipastikan pesan informasi yang tersampaikan dalam tulisan dapat dengan mudah dipahami oleh setiap pembaca, dan menjelaskan juga fungsi pemakaian tanda baca yang berguna bagi masyarakat untuk membantu memahami setiap bacaan. Kemudian untuk yang kedua atau yang B yaitu rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang saya buat, saya menemukan beberapa masalah yang nantinya saya akan kaji di bab pembahasan. Saya menampilkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tanda baca, kemudian yang kedua apa saja jenis-jenis dan fungsi tanda baca, kemudian rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga bagaimana aturan penerapan tanda baca yang benar. Kemudian untuk tujuan penulisan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, tetapi tidak dikaji secara spesifik atau tidak diuraikan secara jelas, hanya menjawab dari rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian tanda baca, kemudian yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi tanda baca, kemudian yang ketiga, untuk mengetahui aturan penerapan tanda baca yang benar. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, yaitu bab pembahasan, di mana pada bab ini akan dijelaskan secara menyeluruh atau secara jelas untuk setiap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama atau bab pendahuluan. Terdapat 3 poin seperti yang sudah terdapat pada rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenai pengertian tanda baca. Di jurnal saya, di sini saya menampilkan beberapa pengertian-pengertian tanda baca menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Dr. Andes Abdullah, yang mengutip bahwa tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi yang disampaikan tanda serah terima oleh pembaca. Kemudian salah duanya saya mengutip dari pernyataan Dr. Goris Keraf yang mendeskripsikan tanda baca adalah tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur suprasemental
dalam tutur untuk memudahkan membaca mengikuti jejak-jejak bahasa lainnya. Di sini saya mengutip ada 3 penjelasan atau 3 pengertian tanda baca menurut para ahli. Kemudian di sini saya menyimpulkan bahwa pengertian tanda baca sendiri adalah simbol yang tidak saling berhubungan dengan suara, kata, dan frasa terhadap suatu bahasa yang berperan untuk menunjukkan agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Kemudian untuk poin yang B, yaitu jenis-jenis tanda baca dan fungsinya. Di sini saya menemukan bahwa terdapat bahwa menurut ejaan yang disempurnakan, tanda baca terbagi menjadi 15 jenis. Adapun 15 jenis tersebut yaitu tanda titik, tanda koma, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda petik, tanda seru, tanda tanya, tanda hubung, tanda titik 2, titik koma, kemudian tanda pisah, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda elipsis, kemudian tanda penyingkat atau apostrof. Yang kemudian 15 tanda atau 15 tanda baca ini mempunyai fungsinya masing-masing. Salah satunya yaitu tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Atau misalkan di sini fungsi dari tanda koma yaitu untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Dan beberapa fungsi yang lain saya sudah jelaskan saya sudah tulis pada jurnal yang saya buat. Kemudian untuk aturan-aturan penerapan tanda baca yang benar, di sini sangat banyak sekali yang nanti bisa dilihat pada jurnal saya. Terdapat 15 jenis tanda baca yang masing-masing dari tanda baca ini mempunyai aturannya masing-masing, seperti yang saya bacakan. Tanda titik koma, di mana tanda titik koma ini mempunyai 3 aturan penulisan. Yang pertama adalah dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Kemudian untuk aturan yang kedua yaitu tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata. Dan yang terakhir, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan 2 kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata-kata penghubung. Kemudian saya sampaikan juga mengenai aturan penggunaan tanda pisah yang simbolnya seperti tanda strip. Ada 3 aturan penggunaan tanda pisah. Yang pertama adalah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Kemudian yang kedua, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tunggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya beberapa aturan-aturan tanda baca sudah saya sampaikan dari poin 1 sampai poin 15 pada jurnal saya. Kemudian masuk kepada bab selanjutnya yaitu bab penutup, di mana pada bab penutup ini saya menyampaikan 2 poin, yaitu yang pertama adalah simpulan dan yang kedua adalah saran. Di mana dalam simpulan ini saya menyimpulkan dari jurnal yang saya buat atas pembahasan dan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam atau yang dikaji dalam rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Di mana kesimpulannya adalah tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati suatu pembacaan. Tanda baca dalam penggunaannya dapat dilihat pada bahasan di atas. Bukan soal tahu saja, tapi harus dipahami lebih dalam tentang permasalahan yang sering muncul karena salah dalam menggunakan tanda baca akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Dan tanpa disadari, kalaupun sebelumnya telah melakukan kesalahan pada tanda baca. Kemudian untuk
poin yang kedua yaitu saran, di mana di sini saya menyarankan sebagai mahasiswa, pelajar ataupun pendidik, kita harus mengetahui memahami penggunaan tanda baca secara baik dan benar, karena kesalahan dalam penggunaan tanda baca sangat berakibat fatal pada penyerapan informasi-informasi yang membaca tulisan-tulisan kita. Kemudian di sini juga selanjutnya saya sebagai penulis dengan rendah hati menyadari bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan serta kekeliruan dalam membuat jurnal tulisan saya ini, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan bagi penyempurnaan jurnal ini. Dan untuk yang terakhir, lembar terakhir yaitu daftar pustaka, di mana ini adalah berisi sumber-sumber dari segala pembahasan dan dari segala pendapat maupun artikel yang saya dapatkan dari jurnal yang saya buat. Di sini saya mendapatkan 4 sumber untuk menyelesaikan tugas artikel saya. Yang pertama dari salah satu ahli DP Tampu Bolon, Kemampuan Membaca, yaitu dengan judul bukunya Teknik Membaca Efektif dan Efisien. Kemudian dari Goiskeraf, author, kemudian penggunaan tanda baca yang saya ambil dari artikel dari internet, dan kemudian saya juga mengutip beberapa beberapa penjelasan dari Wikipedia Bahasa Indonesia mengenai penggunaan tanda baca dan aturan-aturan penggunaan tanda baca. Cukup sekian presentasi jurnal penggunaan tanda baca dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.